Ya baik, pemirsa Gamala TV, kembali lagi di Dialog Spesial masih bertemakan perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern, dan masih bersama narasumber yang sangat hebat di malam ini. Ada Ibu Nini Bopeng, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara fraksi Nasdem, dan juga Ibu Haja Masdi bin Abu Bakar, Wakil Ketua Bidang Diklat Komunitas Ibu Cerdas Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Saya ke Ibu Nini lagi nih. Nah, ini kita sudah di segmen terakhir nih kan. Nah, ini terasa itu iya. Baik, saya coba ingin meminta gambaran Ibu ya, melihat ibu-ibu milenial saat ini ya. Ini kan zamannya sudah ya zaman saat ini kan zaman milenial. Nah, kadangkala kan juga arus informasi aksesnya begitu terbuka ya. Nah, Ibu sebagai seorang ibu, seorang politisi juga ya, menjawab tantangan ini nih seperti apa? Iya. Iya, yang saya melihat nih kan pertama saya melihat dulu cita-cita Kartini ya di bidang pendidikan, bahwa Kartini itu bagi ibu kita Kartini bahwa perempuan itu bisa berperan di masyarakat itu jika dia selain dari dia dididik dengan pengajaran gitu dalam surat-surat Kartini kan. Nah, berarti bagi dia itu pendidikan yang paling utama. Nah, kalau sudah kita berpendidikan, sudah pasti kita juga bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita tampil di masyarakat, bagaimana kita bermasyarakat lah gitu. Jadi kalau memang dengan adanya kondisi yang sekarang ini dengan ibu-ibu milenial, ibu-ibu nih lebih banyak tampil membantu suami kan, membantu suami untuk cari duit. Itu saya sangat-sangat bersyukur bahwa ini yang penting suami sudah berikan izin dan dia sudah tampil di luar rumah untuk membantu suami, untuk membantu membantu rumah tangganya. Ini berarti kan dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Pertama dia harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Yang kedua, bagaimana juga sikap dia dengan masyarakat. Bagaimana juga kita sendiri, saya sendiri juga merasakan itu. Saya sendiri merasakan itu bagaimana saya dengan masyarakatnya, masyarakat yang selalu mengeluh tentang kondisi pandemi, selalu mengeluh tentang kondisi keuangan, selalu mengeluh tentang kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat, yang ada di rumah tangganya itu. Jadi dengan adanya pendidikan banyak membantu mereka itu bisa cari duit, bisa cari duit di luar, bisa dengan pendidikan mereka bisa maksud saya tuh banyak hal lah dengan dunia pendidikan ini, banyak hal yang mereka bisa lakukan gitu. Mengajar sebagai ada banyak LSM juga, pokoknya banyak tampil lah di masyarakat. Memang kondisi yang ada sekarang ini, kondisi dengan pandemi ini, banyak perempuan-perempuan tangguh yang ada di luar, banyak perempuan-perempuan tangguh yang membantu suami dengan kondisi yang ekonominya menurun sampai ekonominya sangat menurun ini, yang itu selalu perempuannya tampil, selalu perempuannya dengan cara bagaimana dia membantu anak-anak untuk sekolahnya. Itu yang saya juga sangat melihat perempuan-perempuan Maluku Utara juga banyak perempuan-perempuan tangguh di berbagai macam bidang untuk membantu suami. Ya, ada contohnya Bu, bisa disampaikan? Ya mungkin Ibu. Kalau saya melihat ibu-ibu ini seperti UMKM, ini banyak justru perempuan-perempuan yang tampil, banyak perempuan-perempuan yang tampil di UMKM ini kan, yang menjual ya, menjamur sekali UMKM, itu semua rata-rata perempuan-perempuan yang membantu suami di rumah. Ya, berarti memang perempuan tuh sifatnya memang sangat kreatif. Kreatif. Ya. Nah, apalagi kalau kita lihat di media sosial yang memanfaatkan platform digital ya, Instagram ataupun TikTok dan sebagainya, itu kan banyak kaum perempuan ya. Banyak kaum perempuan itu. Nah kalau kalau menghadapi tantangan ke depan ya, mungkin selain pendidikan ya, artinya Ibu sebagai ketua partai juga kan, kemudian di kepengurusan juga banyak merekrut dan tanda kutip ya kaum perempuan ya. Nah, untuk menyiapkan mereka ini ke depan ini seperti apa nih ya?
yang perempuan-perempuan yang mungkin titipan yang perempuan-perempuan tangguh nih ya. Iya. Banyak hal ya. Pertama itu UMKM juga saya kalau selalu dekati penyemangat gitu supaya mereka ini masalahnya pertama masalah modal, masalah keterampilannya harus terampil. Itu juga kan kita juga harus sebagai ini yang di parlemen banyak juga masalah anggaran masalah anggaran yang titipkan di pemberdayaan perempuan, bagaimana melatih ibu-ibu ini gitu, melatih ibu-ibu ini biar terampil, bagaimana ibu-ibu ini biar bisa banyak kan anggaran-anggaran di pemberdayaan perempuan yang bikin keterampilan-keterampilannya banyak anggaran itu juga saya juga selalu sampaikan ke Ibu Ivo, bagaimana lah kita titipkan anggaran supaya ibu-ibu ini juga bisa jadi terampil, karena banyak ibu-ibu mereka ini banyak hal lah, ibu-ibu ini banyak hal yang ingin mereka diberdayakan dalam berbagai macam hal. Kalau masalah yang paling terkecil juga masalah izin itu masalah izin juga masalah yang paling krusial gitu. Nah, itu kadang mereka mengeluh juga masalah izin. Jadi kalau sudah bilang masalah izin ya bagaimana saya juga membantu. Mau bilang modal ya bagaimana juga kita cari, pokoknya banyak hal lah, modal, terampil dan izin itu juga banyak hal yang kita selalu tampil di depan untuk mereka gitu. Karena ini juga sudah kita membantu mereka, berarti mereka membantu keluarganya, membantu anak-anaknya untuk sekolah gitu. Baik, ya luar biasa ya. Saya ke Ibu Masni. Nah, ini pengalaman Ibu ya sekarang di Kici ya. Kemudian pengalaman juga sebagai mantan kepala dinas juga kan. Nah, kalau melihat apakah memang ada potensi-potensi perempuan yang di luar sana, atau pernah pengalaman Kici juga pernah mendampingi kaum perempuan yang sebenarnya mereka punya potensi nih untuk dikembangkan ya, untuk ke pendampingan ya. Adakah di luar sana yang seperti itu, Bu? Iya. Potensi terbesar Maluku Utara ada. Sebenarnya kan potensi di Maluku Utara ini sebenarnya banyak besar yang kita bisa gali ya. Kalau kita lihat perempuan-perempuan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nini, itu kita punya usaha-usaha kecil ya, misalnya ibu-ibu yang dari hasil ini membuat garam pati, UKM itu kita harus memang dong sebenarnya mapan. Kalau kita lihat mereka bisa dan berusaha, cuma mungkin yang masih terbatas itu mungkin pemasarannya ya. Saya lihat selama ini nih mungkin Ibu Nini pemasaran yang masih mereka sudah membuat banyak, kadang mau taruh di mana, mau jual di mana, repot. Jadi mungkin melalui kegiatan ini dan insya Allah kalau Kici bisa berbuat, kita ingin juga sampaikan hal ini untuk pemerintah lebih memfokuskan kepada ibu-ibu yang sudah ada punya usaha itu agar dikembangkan. Saya ingin sampaikan kemarin itu Ibu Hafifah datang dengan membawa itu hasil UKM-nya yang begitu banyak, batik-batik dan itu, dan kita bisa lihat sebagai kan ada kerjasama investasi kan dengan Jawa Timur. Mungkin itu momen-momen ini kita bisa gali, bisa ambil dan belajar bila perlu. Mungkin ke depan melalui pemberdayaan perempuan ya, kita bisa sampaikan belajar di Surabaya, studi banding di Surabaya, melihat cara mereka investasi yang lebih mudah supaya produknya yang lebih baik, lebih unggul, sehingga bisa betul-betul diinginkan oleh masyarakat dan memang orang membeli itu. Saya lihat mudah-mudahan, mohon maaf Ibu Jana itu, Nur Jana itu malahan dia punya jilbab sampai yang kain yang bagus sampai 500.000, tetapi kualitasnya yang baik. Jadi insya Allah mudah-mudahan melalui DPR juga ya Bu Nini mungkin bisa lebih membuat anggaran yang maksimal untuk pemberdayaan perempuan, karena selama ini terus terang saya selama Kadis hampir 3 periode, saya 3 periode habis lebih ya dari masa Pak Taib Armain. Anggaran untuk kita itu pemberdayaan perempuan tuh malahan mereka, saya kalau sampai di DPR saya bicara, sampai di waktu rapat dengan gubernur saya bicara sudah perempuan cukup sudah, itu bapak-bapak dan sepelekan kadang-kadang, padahal mereka kalau tanpa istri mereka bisa berbuat apa ya. Saya bilang suami-suami nih tidak mungkin bisa kerja sama sendiri di rumah, betul kata. Coba kalau kata orang pergi, perempuan istri pergi cepat pulang sudah, mau makan juga rasa sulit karena semua kan kita harus layani. Jadi kembali kepada untuk pengembangan ke depan,
UKM sebenarnya sudah mapan. Cuma mari kita lebih memberikan spirit kepada mereka dengan anggaran yang maksimal melalui bidang-bidang terkait, misalnya pemberdayaan perempuan, terus perindak sosial, ya, dan harus seimbang dengan mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi. Ya, ada LSM Ibu Nurdewa Darmala, ya. Mari kita kerjasama. Selama ini kalau sesuatu yang kita kerja sendiri itu akan sulit. Tetapi kalau kita kolaborasi bersama-sama, ya Ibu Nini, dengan kita mengambil sama-sama, pasti tujuannya akan berhasil. Dan ini sangat diharapkan. Mari saya ingin sampaikan, mudah-mudahan melalui kegiatan ini, dialog ini, Gamalama TV sebenarnya sudah berbuat banyak, ya, dengan menyuarakan aspirasi perempuan, ya, dan menyuarakan untuk jangan ada kekerasan dan lain-lain. Kan di sini selalu kan banyak. Tinggal sekarang ini pemerintah yang lebih fokus. Saya minta kepada pemerintah kalau bisa lebih fokus membantu, jangan ada diskriminasi. Kan Kartini sendiri membela perempuan dengan bilang SDM yang baik, dan saya rasa SDM sekarang perempuan sudah bagus, ada yang sampai sudah doktor, ya, banyak. Tinggal diberikan kesempatan dan peluang. Kalau sudah diberikan peluang, insya Allah pasti bisa bertanggung jawab seperti yang Ibu Nini. Ini yang saya harapkan. Terima kasih. Baik, saya ke Ibu Nini lagi nih. Nah, ini Ibu capek tidak dalam posisi sekarang ini? Nikmati saja. Nikmati, ya. Mau sampai kapan, Bu? Sebenarnya sih anak-anak kan sudah besar, jadi daripada kalau duduk di rumah, ya sudah, nikmati aja jam kantor pulang. Jadi bagi saya mengambil hikmah dari masuk di dunia ini. Saya lebih kenal banyak orang, jadi bagi saya ini politik ini seni. Lebih banyak tahu orang tahu kita tahu orang, mengenal banyak orang lah gitu. Jadi selama suami masih mengizinkan, anak-anak masih mengizinkan, mungkin saya masih berada di lingkungan ini. Dan memang masih dibutuhkan, ya, di luar sana, ya, kalau kita lihat sendiri, ya. Baik, luar biasa. Ibu Nini dan Ibu Masni, kita sudah berada di penghujung acara di dialog spesial malam hari ini. Sangat menarik, ya, kalau kita coba membedah perempuan-perempuan di Maluku Utara ini, ya, yang plus minusnya ada juga, ya, tapi ini menjadi catatan pelajaran kita dalam hal untuk bagaimana mendorong perempuan ke depan itu agar lebih maju lagi, ya. Nah, namun sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit kepada kedua narasumber sekaligus closing statement apa harapannya. Mudah-mudahan Hari Kartini 2021 ini bisa menjadi spirit baru bagi kemajuan kaum perempuan. Saya ke Ibu Masni duluan. Closing statement Anda. Iya, terima kasih Pemat dan pemirsa Gamalama TV dimanapun berada. Kita sudah terakhir, ya, closing system saya ingin sampaikan bahwa saya ingin menyinggung tentang surat Raden Ajeng Kartini. Kebetulan saya mengikuti lomba Kici Pusat yang salah satu suratnya yaitu tahun 1908, ya, 1901, maaf, bahwa apakah seorang ibu mempunyai anak itu baru dikatakan ibu. Jadi selama ini kan kita lihat ada juga seorang perempuan yang tidak mempunyai anak, ya. Berarti bukan sebenarnya diskriminasi, tapi ini semua kan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan diambil ini sebagai perbedaan, ya. Sehingga melalui suara hati beliau dan apa yang beliau perjuangkan, saya ingin sampaikan kepada kita semua, terutama kepada pemirsa Gamalama TV dimanapun berada, juga kepada diri saya, ya, dan keluarga, bahwa marilah kita lanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Apa yang kita bisa berbuat? Kita meningkatkan SDM anak-anak kita, mulai dari keluarga. Anak-anak kita punya SDM yang baik, dengan pendidikan yang baik, tidak membedakan anak-anak kita, karena beliau sampai memberikan membentuk sekolah untuk supaya perempuan-perempuan waktu itu di Jawa dan semua itu supaya bisa berilmu. Dan saya ingin sampaikan bahwa marilah insya Allah melalui Kici, ya, komunitas Ibu Cerdas Indonesia, kami akan berbuat, karena kami mengharapkan perempuan-perempuan cerdas, kami mengharapkan perempuan-perempuan tangguh, kami mengharapkan perempuan-perempuan hebat, bukan juga cuma di keluarga, tetapi di bermasyarakat, ya. Bisa berbuat, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga tadi, karena saya bilang ada 5 hal itu yang cerdasnya itu, religiusnya, misalnya, mari kita terapkan dalam kehidupan kita agama yang mendalami, agama yang baik, sehingga saya ingin terakhir sampaikan bahwa cerdas itu pilihan,
mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Mari kita mencerdaskan sesama kita untuk mendapat SDM yang mapan. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Baik, yang berikut Ibu Nini Bopeng ya, closing statement Anda. Di tanggal 21 April ini, bagi saya, jangan kita seremonial memakai kebaya, rayakan saja. Tapi bagaimana kita implementasikan cita-cita dari seorang Raden Ajeng Kartini. Ya. Beliau sebagai tokoh, bukan saja tokoh emansipasi perempuan, tapi bagaimana hak-hak manusia, hak-hak perempuan, pendidikan. Begitu Ibu Kartini itu begitu menjadi pelopor perempuan, menjadi hak asasi manusia. Saya ingat betul dengan buku Pramantio Anantatur, panggil saja aku Kartini. Itu menandakan bahwa dia tidak mau terikat dengan Raden Ajengnya, dia tidak mau mengikat dengan kebangsawanannya, tapi betul-betul dia ingin kesetaraan antara rakyat, dia dengan rakyat yang di bawah itu sama. Begitupun di pendidikan, dia ingin perempuan-perempuan itu maju dalam bidang pendidikan. Kalau sudah berpendidikan, sudah pasti perempuan itu akan diterima di masyarakat. Itu yang bagi saya titipkan ke masyarakat, ke kaum perempuan. Kita implementasikan apa cita-cita bagi seorang Kartini dari berbagai macam sudut pandang kita. Ya, baik luar biasa ya. Baik, dengan pendidikan maka perempuan itu bisa diterima ya, intinya seperti itu ya. Baik, luar biasa kepada kedua narasumber ini, pemirsa Gambaran TV, Anda sudah menyimak dari segmen awal sampai segmen akhir ini bahwa perempuan Maluku Utara sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, dan terbukti bahwa sudah ada di bersama saya ini adalah salah satu contoh kecil dari sekian perempuan di luar sana yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nini juga sudah datang malam ini berbagi banyak hal. Selamat Hari Kartini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa juga, dan Ibu Masdi bin Abu Bakar juga sudah berbagi banyak hal juga dari Kicinya. Mudah-mudahan Kici tetap memberikan manfaat bagi publik di luar sana. Baik pemirsa Gambaran TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar di malam hari ini, perempuan Maluku Utara dalam bingkai Kartini modern. Harapan kami adalah apa yang kami bincangkan di malam hari ini bisa bermanfaat bagi Anda di luar sana. Selamat Hari Kartini 21 April 2021. Tetap semangat dan berkiprah dalam memajukan Provinsi Maluku Utara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.